Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Tiger Yoga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat saja tentunya. Di video kali ini kita akan membahas rumah sakit paling angker di Indonesia ya. Pastinya via Twitter, karena kenapa? Twitter is the best of anything story. Dari yang thriller, yang tabu, 18 plus, sama aja sih. Ada yang horror, creepy, apa segala macam tuh semuanya ada di Twitter ya. Ya mungkin emang nggak apa ya, karena bentuknya tulisan mungkin tergantung sih, sebenarnya tergantung masing-masing. Teman-teman bisa merasakan seremnya kah atau gimana, we don't know. Tapi langsung aja kita mulai videonya cuy, let's go. Rumah sakit paling angker di Indonesia, a tweet by Agil, Twitternya @Gil selalu benar, sorry. Setiap rumah sakit pasti punya kesan horor tersendiri karena merupakan rumah di mana banyak sekali kejadian seperti operasi, penanganan kecelakaan parah, hingga orang yang meninggal dunia. Tak heran jika rumah sakit menjadi tempat terangker kedua setelah kuburan. Di Indonesia ada beberapa rumah sakit yang mendapat predikat sebagai tempat yang terkenal dengan suasana angkernya. Silakan simak cerita di bawah ini. 1. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangkusumo. Rumah Sakit Cipto Mangkusumo ini terletak di Jakarta Pusat. Rumah sakit ini pertama dibuka tahun 1919. Memang terbilang sudah sangat lama, rumah sakit ini menangani berbagai macam pasien. Namun di balik itu, rumah sakit ini punya banyak kisah mistis yang sering terjadi. Salah satu cerita mistis tentang Rumah Sakit Cipto Mangkusumo adalah terjadi tahun 2008. Ada seorang mahasiswa, sebut saja namanya Romli, nama disamarkan. Ketika pulang kuliah menuju rumahnya, Romli melihat segerombolan orang sedang berkumpul di pinggir jalan. Ternyata orang-orang di sana berkumpul lantaran tengah membantu seorang korban kecelakaan. Romli pun menyadari bahwa korban kecelakaan tersebut adalah teman sekampusnya. Dengan bergegas, ia menolong temannya tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Kebetulan, rumah sakit terdekat dengan lokasi kejadian pada waktu itu adalah Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Sesampainya di rumah sakit, teman Romli langsung mendapatkan perawatan intensif. Romli mencoba untuk menghubungi kedua orang tua temannya, namun ternyata mereka sedang berada di luar kota. Saat itu, jam menunjukkan setengah 12 malam. Suasana rumah sakit sudah sangat sepi. Romli mencoba tidur tapi nggak bisa karena masih shock dengan apa yang dialami teman sekampusnya. Romli memutuskan untuk mencari segelas kopi. Ia pun menanyakan letak kantin pada suster. Namun ternyata letak kantin yang ditunjukkan suster amat membingungkan. Terpaksa ia mencari sendiri. Ketika Romli menelusuri salah satu lorong yang lebih tepatnya dari lorong-lorong sebelumnya, ia mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa menit, ia mendengar suara aneh, seperti orang sedang berbisik yang berasal dari sebuah lorong di depannya. Romli pun mencari sumber suara tersebut. Ketika mendekati sebuah bangsal yang sangat minim cahaya, suara aneh itu terdengar sangat jelas di dalam bangsal. Ketika Romli memasuki bangsal, suara tersebut seketika menghilang. Pandangan Romli pun tertuju pada sebuah meja yang terletak di sudut ruangan. Saat itu pemandangannya sedikit buram karena kondisi bangsal yang minim cahaya. Setelah berusaha melihat dengan jelas, betapa kagetnya Romli dengan apa yang ia lihat. Ia melihat sepotong kepala wanita berambut panjang tergeletak di atas meja dengan wajah tersenyum. Wow. Dan mata menatap tajam ke arah Romli sambil cekikikan. Ia pun berlari dari ruangan tersebut menuju keluar dengan tergesa-gesa. Namun ia tersandung sesuatu di depan bangsal. Romli pun menoleh mencoba ingin tahu apa yang membuatnya tersandung. Ternyata yang membuatnya jatuh adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki tangan dan kaki.
Pria tersebut menatap Romli dengan tatapan kosong tanpa ekspresi apapun. Romli pun segera bangun dan langsung lari meninggalkan bangsal. Dan tak lama ia menabrak satpam hingga keduanya terjatuh. Satpam tersebut kaget melihat Romli yang sangat pucat dan gemeteran. Romli segera dibawa ke pos satpam untuk ditenangkan dan diberi minum. Romli pun menceritakan kejadian yang ia alami barusan. Satpam pun menceritakan bahwa ruangan itu adalah bekas instalasi bedah umum, tetapi bangsal itu sudah lama tidak dipakai lagi. Memang tempat itu sangat angker dan beberapa kali terlihat penampakan hantu berupa potongan tubuh manusia. Wow. Ada cerita lain, yaitu di tempat ini ada seorang suster. Dia meninggal secara tidak wajar. Di suatu malam ada seorang suster yang melaksanakan tugasnya menjaga seorang pasien. Keadaan malam itu sangat sepi dan hening. Tidak ada siapa-siapa yang ada, hanya seorang dokter yang jaga. Ketika suster itu hendak di ruang laboratorium, dia dihalangi oleh dokter yang jaga itu. Kemudian suster tersebut diperkosa lalu dibunuh dengan sadis dan brutal. Kakinya dimutilasi dan dikuburkan di ruangan laboratorium itu. Disinilah awal mula kisah suster ngesot berasal. Wow. Tapi ini jujur ya, dengan ceritanya kisah suster ngesot di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo itu bagi gua akan membuat citra Rumah Sakit Cipto Mangkusumo jadi jelek sih. Ya semoga tidak ada kejadian itu lagi ya, atau mungkin ini cuma mitos atau I don't know lah. Tapi ini cuma bagi gue ini cuma referensi aja. Oke, lanjut kedua. Yang kedua adalah Rumah Sakit Mardi Waluyo di Blitar. Kisah ini berawal dari seorang ibu yang usia kandungannya sudah menginjak 9 bulan dan dekat waktunya untuk melahirkan. Sepasang suami istri, ini sebut saja namanya Ulfa dan Adin, merupakan mereka bukan warga asli kota Blitar. Mereka berdomisili di desa Ngeni, dekat pantai Jebring. Pada suatu malam, sekitar jam 7 malam, Adin mengajak sang istri Ulfa turun ke kota Blitar. Berniat ingin membeli baju bayi di toko perlengkapan bayi, Adin mengantar istrinya dengan mengendarai motor bebek ke kota Blitar. Sehabisnya membeli pakaian bayi, Adin mampir ke warung nasi goreng di pinggir Jalan Mawar. Tak terasa jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Adin dan Ulfa bergegas hendak pulang setelah makan. Ketika di parkiran motor, perut Ulfa pun menengang. Mas, rasanya aku kok koyo arep ngelahirne toh. Beh, wetengku matu wesan. Mas, sepertinya aku akan melahirkan. Duh, perutku sudah menengang, kata Ulfa sembari mengadu kesakitan sambil memegangi perut buncitnya. Ini jangan perut buncit dong. Anda kira ini istrinya kebanyakan makan Indomie? Bukan dong, ini perut besar lah. Bahasa sopannya, jangan perut buncit. Itu kayak perut buncit kayak body shaming coy. Akhirnya Adit pun langsung menyalakan mesin motornya dan menyisir jalan untuk mencari rumah sakit terdekat. Ketika melewati jalan depan gerbang rumah sakit RSU Mardi Waluyo yang dalam penglihatan Adin dan Ulfa, rumah sakit itu tampak ramai sekali seperti dulu saat difungsikan. Adin meminta tolong kepada suster. Suster itu hanya menjawab dengan senyuman sambil menganggukkan kepalanya. Ulfa pun kemudian langsung dibawa ke ruang bersalin oleh 4 orang, suster dan 1 dokter yang menangani proses melahirkan. Tak lama kemudian, Adin pun mendengar tangisan bayi. Adin pun mengucapkan terima kasih pada suster yang membantu memindahkan istrinya. Terima kasih suster telah menolong istri saya melahirkan dengan selamat. Tapi suster itu tidak menyahut, hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dilihat istrinya tampak lemas tak berdaya. Adin pamit untuk mengabari orang rumah dan menyiapkan pakaian istri dan anaknya. Dia bergegas pergi meninggalkan ruang bersalin ketika Adin melewati lorong-lorong yang melintasi kamar pasien yang dirawat di sana. Semua orang memandang ke arah kaki Adin yang menyentuh tanah. Dia mencoba bersikap ramah dan menyapa salah satu pasien, akan tetapi
pasien tersebut tidak menjawab sepatah kata pun. Semua hanya diam, suster dan dokter juga banyak yang lalu lalang, tapi mereka diam semua. Mulai ada kejanggalan yang membuat bulu kuduknya merinding. Dia pun sampai parkiran dan menyalakan mesin motornya, lalu pulang menuju rumah. Esok harinya jam 5 pagi, Adin kembali ke rumah sakit untuk menjemput istri dan anak tercinta. Ketika sampai di gerbang masuk rumah sakit, Adin langsung terkejut dan merasa aneh. Tak ada satpam, tak ada mobil, ambulan, tak ada suster, dan dokter yang lalu lalang. Sepi sekali seperti rumah sakit tak berpenghuni. Tapi Adin tetap masuk menuju kamar inap di mana istrinya semalam. Sesampai di kamar inap pasca melahirkan di mana tempat inap istrinya semalam, ia tercengang kaget. Ulfa istrinya tidak ada tempat, ia semakin cemas dan takut. Tetapi dia tetap memberanikan diri sambil menangis. Dia memanggil nama-nama istrinya. Dia mencari setiap lorong kamar, tetapi tak ada sautan. Dia berlari dan terus mencari istri dan anaknya. Tiba-tiba langkahnya pun berhenti. Ada satu lorong yang belum dia lewati, yaitu lorong kamar mayat. Wow. Dia pun langsung bergegas menuju ruangan itu. Langkah Adi pun terhenti saat di depan pintu kamar mayat karena mendengar suara isak tangis dari dalam ruang kamar mayat tersebut, dan seperti suara isak tangis istrinya bersamaan dengan tangisan bayi. Tanpa pinggir panjang, Adin pun membuka pintu kamar mayat. Dia mendapati istrinya menangis duduk sambil memeluk erat anaknya, dan wajah yang pucat pasi dan terlihat wajah ketakutan yang luar biasa. Dari raut wajahnya terlihat dia tidak sanggup untuk bicara, cuma menangis tegar karena melihat kedatangan Adin yang datang menjemputnya. Adin langsung mengajak anak dan istrinya keluar dari gedung itu. Dia bergegas memacu motornya dengan diliputi rasa takut dan aneh. Tidak bisa dibayangkan dengan nalar kalau yang membantu Ulfa melahirkan waktu itu bukanlah suster dan dokter manusia, melainkan hantu dan ari-ari atau batur bayi yang mereka tidak ada. Kata Ulfa diambil oleh suster yang menolongnya. Oh my god. Ini kok ini sungguh di luar nalar sih bagi gua. Karena kalau lu ini nggak masuk akal sih. Tapi kalau emang ini apa ya, bisa dibilang dia melahirkan tapi dibantu makhluk dari dunia lain, gimana cara membayar persalinannya? Bingung dong. Takutnya kalau bayar-bayar dengan hal dunia lain itu kan memang sih gratis, tapi anaknya bisa jadi tumbal, ya kan, jadi serem juga dong. Wah, akhirnya aku melahirkan anak pertamaku dengan gratis, tapi besoknya anaknya jadi tumbal. Serem juga dong. Baru punya anak tidak, gagal menjadi ayah. Waduh, susah juga sih. Yaudah, kita lanjut aja coy. Oke, yang ketiga adalah Rumah Sakit Dharma Medika Tulung Agung. Kisah selanjutnya berasal dari Rumah Sakit Dharma Medika Tulung Agung. Pada saat itu, seorang wanita yang telah berusia 55 tahun bernama Aminah tengah dirawat di rumah sakit tersebut karena penyakit liver yang dideritanya. Dokter telah mendiagnosis bahwa umur Aminah tidak akan lama lagi dan meminta kepada pihak keluarga untuk dapat mengikhlaskannya. Pasalnya mata dan kukunya sudah berwarna kuning, terlebih sang nenek terhitung terlambat untuk membawanya ke rumah sakit. Meski demikian, pihak keluarga tetap berusaha dan berharap agar Aminah dapat kembali sehat sehingga memesan kamar kelas VIP agar Aminah mendapatkan perawatan secara intensif dan maksimal. Selama di rumah sakit, Aminah pun diperiksa oleh dokter dan perawat, mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Pada waktu-waktu biasa, dokter akan ditemani perawat ketika akan memeriksa Aminah.
Namun suatu ketika ada pemeriksaan yang dilakukan pukul 2 dini hari. Aminah diperiksa oleh perawat yang cukup tua, seumuran dengan Aminah. Setiap harinya, tim dokter juga selalu berpesan kepada pihak keluarga agar dapat segera mengikhlaskan Aminah. Namun pada hari ke-7, tim dokter terkejut karena melihat kondisi Aminah yang tampak segar bugar. Dari hasil pemeriksaan, diketahui kondisi dari Aminah semakin membaik. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan pada 6 hari sebelumnya. Aminah pun bertanya pada dokter dan perawat yang biasa memeriksanya pada pukul 7 malam terkait kemana suster yang biasa memeriksanya pada pukul 2 malam. Aminah ingin mengucapkan banyak terima kasih padanya. Dengar ucapan tersebut, dokter dan perawat sangat terkejut. Pasalnya, sesuai dengan jadwal rumah sakit, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan pada pukul 2 dini hari. Terlebih, tidak ada perawat di rumah sakit tersebut yang berusia 55 tahun. Semua dokter dan perawat di rumah sakit itu rata-rata masih cukup muda. Seketika suasana berubah hening dan merinding karena pada saat itu waktu menunjukkan jam 7 malam. Terlebih, Aminah berkata bahwa perawat yang sudah tua itu selalu datang dari arah selatan, padahal arah selatan bukanlah ruang perawat, melainkan ruang mayat. Jadi lu bayangin, ini kita baik, aku sih sembuh, tapi dengan bantuan makhluk halus, ya. Lagi-lagi makhluk halus, lagi-lagi dibantu makhluk halus. Ini sebenarnya di dunia gaib itu ada relawan, ya jangan-jangan ada relawan kesehatan, atau emang nggak mau kalah sama dokter-dokter yang masih hidup. Ini gue bingung ya. Tadi melahirkan dibantu makhluk lain lagi. Ini sakit liver disembuhin lagi sama ini lagi sama makhluk dan lagi. Udah gitu lebih manjur loh. Bayangin, lebih manjur daripada dokter manusia. Tapi ini gokil sih. Saya salut. Saya respect ya. Tapi serem juga sih, merinding juga kan. Balas budinya gimana coy? Kalau manusia, makasih ya dok, nih saya ada parcel, nih saya bawa makanan untuk dokter, nih saya kasih apalah segala macam, dikasihnya apa? Sarjen. Waduh. Oke, lanjutnya kita ke nomor 4 coy. Yang keempat, Rumah Sakit Bandung Medical Center Bandung. Dari namanya aja Bandung ya, udah pasti kota Bandung ya. Bandung Medical Center atau lebih dikenal dengan BMC. Ini terletak di Jalan Haji Wasit nomor 1, Lebak Gede, Bandung. Menurut sang penjaga, Rohman, umur 56 tahun, rumah sakit ini dulunya merupakan rumah sakit Sartika Asi pada tahun 1995. Kemudian diteruskan oleh BMC pada tahun 2000. Saat bangunannya beres, ternyata tidak jadi diresmikan. Mengenai alasannya, pria ini juga tidak tahu mengapa. Maka selama 17 tahun, gedung itu dibiarkan terbengkalai tanpa alasan yang jelas. Saat memasuki bangunan, akan terasa suasana yang sangat mencengkam dan mengerikan. BMC ini banyak sekali didatangi oleh orang-orang yang ingin uji nyali atau sekedar kepo dengan keseramannya, seperti hal apes yang pernah dialami oleh 5 pemuda pada tahun 2017 lalu. Mungkin ini 5 pemuda ini adalah Power Ranger, kita tidak tahu. Waduh. Lalu merasa berani, 5 sosok ini malah diajak bermain oleh para penghuninya. Dimulai dari mereka mencium aroma bau busuk, dan 3 orang melihat sosok 2 suster di lantai 1. Tak hanya itu, di lantai 2 juga ada suara ketukan tanpa ada orang, suara dengusan napas kencang, serta perempuan mengintip lewat jendela. Wow. Gue sih nggak tahu ya nasib pemuda itu kayak nasib pemuda yang ikut uji nyali ini gimana gitu. Apakah kalau sebenarnya gini, kalau emang diganggu tapi dapat konten atau dapat pengalaman yang unik, itu it's okay, menguntungkan banget.
atau ini mereka ini yang 5 pemuda Power Ranger ini itu uji nyalinya emang buat konten kah atau cuma ya buat pengalaman aja. Masa gini Mbak Mas atau ya, siapa 5 pemuda Power Ranger ini, Anda punya pengalaman horor tidak akan berguna juga buat interview kerja, nggak berguna buat interview kerja dong, buat ya nggak berguna buat lamar kerja, nggak cocok coy. Tapi ini datang untuk apa? Untuk apa dong? 5 pemuda Power Ranger, hey, jangan begitu lagi ya. Saya tahu Anda pasti depresi dan trauma kan. Oke, lanjut kita ke nomor 5. Oke, yang kelima adalah Rumah Sakit Darmo dari Surabaya. Rumah sakit angker yang terakhir ini berasal dari Surabaya. Sama seperti Immanuel, Rumah Sakit Darmo sudah dibangun sejak lama. Bangunannya sudah tua, beberapa sisi di rumah sakit pun sudah terlihat mulai retak-retak. Mungkin rumah sakitnya osteoporosis. Waduh. Kisah menyeramkan yang datang dari rumah sakit ini adalah legenda kuntilanak penunggu bangsal anak yang ceritanya sudah menyebar Sayantero Surabaya. Menurut kisah warga, Kunti ini akan menampakkan dirinya di tengah malam ketika mendengar suara anak yang menangis. Tidak ada yang pernah melihat bagaimana rupanya. Kepalanya tertutup rambut kusut yang berlumuran tanah. Ini gue juga sebenarnya bacanya merinding nih. Hanya karena tidak menampakkan wajah, bukan berarti makhluk satu ini tidak menyeramkan. Anjir, merinding cuy. Suara tangisannya yang melingking konon bisa terdengar sampai halaman parkir. Bahkan beberapa orang yang mengaku pernah melihat sosok wanita tersebut mengaku tidak bisa lepas dari gangguannya sampai beberapa hari. Nah, orangnya nyebel. Mas Agil, kenapa Anda bilang gak jadian terakhir nih? Ternyata Mas Agil masih punya lanjutannya. Oke, lanjut ke 6. Oke, yang ke-6 adalah Rumah Sakit La Valette Malang. Pamor angkernya Rumah Sakit La Valette Malang memang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan sampai sekarang pun penampakan yang mengerikan kerap diceritakan oleh banyak orang. Bahkan pegawai dari rumah sakit yang memakai bangunan zaman Belanda ini kerap ketakutan ketika digoda oleh makhluk tak kasat mata ini. Salah satu bagian yang paling angker dari rumah sakit ini adalah di area parkiran dan juga pohon besar di sekitarnya. Konon di sana banyak sekali makhluk halus seperti Mbak Kunti yang selalu menampakkan diri. Bahkan yang paling parah, suara mereka kerap didengar oleh beberapa orang. Yang ke-7, Rumah Sakit Gambiran 2 di Kota Kediri. Meski belum selesai dan dipakai, ternyata rumah sakit ini sudah menjadi sarangnya makhluk-makhluk halus. Bahkan ada beberapa orang yang lewat di tempat ini sering melihat penampakan. Biasanya di ruang-ruangan yang gelap suka ada sesuatu yang bergerak dengan wujud yang sangat menyeramkan. Ada yang mengatakan jika rumah sakit ini dihuni sejenis banggen aja sebutnya ya, yang suka mengganggu banyak orang. Ternyata banggen selain menghamili manusia suka ngeprank ya, emang kampret ya. Akhirnya selesai. BTW tadi ini kumpulan dari beberapa blog ya. Ada Today Line, ada Line Today ya. Suka gosip, Google.co.id dan banyak banget tuh. Teman-teman bisa favoritin thread ini, nanti ada di deskripsi ya. Kalau udah rumah sakit udah, tunggu thread selanjutnya season pembaca tercinta. Ya sih gue bakal yang sekolah ya, karena sekolah itu sering banget dengan iming-iming sekolah kita bekas rumah sakit loh, sekolah kita bekas rel kereta loh, sekolah kita bekas ini bekas itu segala macam. Ya udah segini aja video dari gua. Jangan lupa teman-teman kasih like jika teman-teman suka sama video ini, komen jika teman-teman punya kritik dan saran, share ke teman-teman yang lain, dan terakhir subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video baru dari gua. Oke, see you, bye.